Shalom guys, selamat datang di channel Snack Rohani. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini, dan puji Tuhan sekarang sudah mencapai 70 subscriber. Ini karena dukungan kalian yang menyimak video-video renungan di channel ini, meskipun dibuat secara sederhana, tetapi yang terpenting adalah bagaimana inti renungannya yang memberkati kita semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan dari Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini untuk apa? Ia hidup di tanah ini dengan percuma." Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia." Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana ada pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Nah, kadang-kadang ini ya agak aneh juga ya, kerasa aneh, pohon ara di kebun anggur. Dan kalau kita lihat teks ini, bahwa pohon ara ini sudah 3 tahun enggak berbuah. Pemilik kebun ini lagi nyari buah pohon ara, tapi enggak ada, padahal sudah 3 tahun ya. Dan mungkin agak aneh kalau pohon ara ini tumbuh di kebun anggur, iya kan? Lalu pemilik kebun itu bilang sama pengurus, "Sudah 3 tahun ini aku datang mencari buah pohon ara ini, tapi aku gak menemukannya. Lalu tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma." Tapi si pengurusnya ini, "Udahlah, biarkan tumbuh dulu tahun ini, ya siapa tahu nanti tahun depan akan menghasilkan buah. Aku akan mencangkul dan memberi pupuk kepadanya." Nah, apa yang kita dapat renungkan dari cerita ini? Yang pertama adalah bagaimana pohon ara ini bisa tumbuh, sedangkan tumbuhnya itu di mana? Di kebun anggur. Nah, seringkali kehidupan orang percaya ini dikelilingi oleh sesuatu yang mungkin enggak sejenisnya kali. Kalau di sini kan pohon ara, tapi dikelilingi kebun anggur. Ya, mungkin aku kalau boleh ngomong, itu dikelilingi orang-orang yang berbeda kali ya. Ya, berbeda. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana kehidupan orang percaya ini seperti pohon ara yang kadang-kadang ya sulit untuk berbuah, atau mungkin malah tidak berbuah di tengah lingkungannya yang mungkin berbeda lah. Nah, maka dari itu kan si pemilik kebun anggur ini kan
jengkel, wes lah ditebang wae nek gak menghasilkan buah. Tetapi pengurusnya ya nanti tak kasih pupuk, tak kasih bukan tak kasih sih, mencangkul tanah. Nah, ini menggambarkan bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya ini seharusnya bisa menjadi berkat, bisa untuk lingkungan sekitarnya, meskipun lingkungan sekitarnya ini berbeda dengan kita, tetapi kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, harus menghasilkan buah-buah, terutama ya buah roh itu, untuk lingkungan sesama kita dan menjadi berkat untuk sesama. Bahkan bisa menjadi pengaruh atau berdampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Makanya penting sekali bertumbuh di dalam Kristus dan menghasilkan buah, sehingga buah kita ini dapat dinikmati oleh lingkungan sekitar kita. Sebab kalau tidak bisa menghasilkan buah, maka akan ditebang. Dalam Injil Yohanes pun juga seperti itu. Pokok anggur yang tidak menghasilkan atau ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Nah, maka dari itu bagaimana kehidupan kita supaya bisa menjadi berkat untuk lingkungan sekitar kita, ya. Tapi ya aneh juga sih. Aku merasa ada yang aneh aja. Pohon ara tumbuhnya di kebun anggur ya. Dan pemiliknya itu mencari pohon ara. Ya kira-kira gitulah. Tapi yang mau aku sampaikan ini bagaimana kehidupan kita bisa menjadi berkat untuk sesama, lingkungan sekitar kita, berbuah. Sebab kalau nggak menjadi berkat ya kita bisa jadi batu sandungan. Dan repotnya lagi kalau di ayat 9 mungkin tahun depan ya berbuah, jika tidak tebanglah dia. Wah, repot ini. Makanya aku mengajak kita semua sebagai orang-orang percaya, mari kita berbuah dan berdampak positif untuk lingkungan sekitar kita dimanapun kita berada. Kita tetap memberikan kontribusi yang positif, apalagi besok kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan atau hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mari kita memberikan sumbangsih kontribusi bagi pembangunan bangsa ini secara positif dan tidak ikut arus yang negatif. Ya, semoga renungan kali ini bisa menjadi berkat untuk kita semua, mengingatkan kita bahwa kehidupan orang percaya itu harus berdampak bagi lingkungan. Dimulai dari diri kita sendiri dulu, kita menghasilkan buah dan buah itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Sebab kalau enggak ya nanti ditebang lah. Oke, kira-kira seperti itu dulu renungan singkat. Udah 9 menit ya, nggak terasa ya, yang mengingatkan kita. Oke, jika kalian suka dengan video-video renungan aku di channel ini, boleh kok kalian subscribe dan share jika menjadi berkat untuk kita semuanya, mengingatkan kita semuanya. Kalau kalian suka ya like aja, kalau kalian nggak suka ya dislike aja. Nah, beginilah renungan sederhana. Aku cuma ingin mengingatkan aja supaya bagaimana hidup orang percaya di tengah-tengah lingkungan yang seperti itulah, dan tetap bertumbuh dan berbuah, bahkan menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih untuk para donatur yang mendukung
pelayanan channel ini, sehingga channel ini terus berbagi berkat lewat renungan-renungan yang sederhana. Semoga Tuhan memberkati kalian semuanya, dan mohon dukungan doa untuk membeli peralatan konten serta membuat studio untuk bikin konten, dan juga studio podcast rohani untuk kita saling berbagi berkat yang menguatkan satu dengan yang lain. Tentunya ya berkat rohani lah. Terima kasih. Kalau kalian merasa tergerak untuk mendukung channel ini, aku membuka link donasi ada di kolom deskripsi ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.